Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Nufriana Lydia Meko, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Undana. Sudah hadir bersama saya pagi hari ini Bapak Kepala Sekolah saya sendiri di SMP Negeri 1 Insana. Kepada Bapak saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Henrikus Alfotius Pedem, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Insana. Saya adalah kepala sekolahnya Ibu Nofriana Lydia Meko, yang mana adalah guru PPKN yang masih mengikuti program PPG untuk tahun 2022. Baik, mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mungkin Ibu Novi mau menanyakan beberapa hal. Baik, terima kasih banyak Bapak. Di sini mengenai eksplorasi penyebab masalah. Masalah yang saya identifikasi pertama itu mengenai kurangnya minat peserta didik untuk membaca di kelas. Apakah menurut Bapak literasi itu penting, Bapak? Ya, terkait dengan literasi ini sudah digaungkan di Indonesia ini karena hasil survei dari UNESCO terkait dengan minat baca masyarakat Indonesia ini sangat rendah, di mana hasil temuan pada tahun 2012 itu Indonesia menduduki peringkat negara yang kategorinya masyarakatnya minat bacanya sangat rendah dengan menduduki 0,001, di mana dari 1.000 masyarakat Indonesia hanya terdapat 1 orang saja yang punya minat untuk membaca. Dan pemerintah dalam menanggapi permasalahan ini dengan menggaungkan kampanye membaca, di mana para siswa-siswi ini di sekolah sebagai agen of change, maka itu lebih banyak disosialisasikan di sekolah-sekolah dan membuat kebijakan untuk sekolah bisa melaksanakan atau memotivasi para peserta didik ini supaya mereka bisa menumbuhkan minat baca. Baik, terima kasih Bapak. Berarti literasi itu sangat penting terutama untuk masyarakat Indonesia, apalagi peserta didik dalam hal ini Bapak. Baik, sejauh yang Bapak perhatikan, apakah literasi di sekolah ini sudah berjalan dengan baik Bapak? Saya kurang lebih 6 bulan dimutasikan di sini. Rata-rata masih sama. Tingkat minat baca kita di sekolah kita ini masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan internal maupun eksternal, di mana permasalahan internal itu adalah pertama itu adalah peserta didik sendiri. Peserta didik sendiri di mana mereka belum membaca juga, masih sangat kurang, belum tahu membaca, kemampuan ya membaca ya. Sehingga memang di sekolah kita belum berjalan sebaik mungkin. Baik, pertanyaan berikut Bapak berkaitan dengan peserta didik yang kesulitan membaca seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak. Strategi apa kira-kira yang akan Bapak gunakan untuk meningkatkan minat literasi peserta didik di sekolah ini Bapak? Baik, untuk mengatasi permasalahan ini, strategi yang akan kita laksanakan di sekolah ini, yang pertama adalah mengembangkan pola pembacaan 15 menit sebelum pelajaran. Perlu ada membaca literasi. Dan yang kedua adalah menyediakan
pojok baca di setiap kelas sehingga anak-anak bisa mengakses, ya. Dan yang ketiga itu kita menyediakan buku-buku bacaan yang menarik sehingga bisa menarik siswa untuk punya minat baca. Baik Bapak, yang berikut Bapak berkaitan dengan masalah tadi yang disampaikan oleh Bapak bahwa masalah dari peserta didik itu kurangnya kemampuan untuk membaca. Apakah ada masalah yang berasal dari guru Bapak? Baik, permasalahan-permasalahan ya, setelah kita mengidentifikasi terkait dengan rendahnya minat baca di sekolah kita, itu yang pertama itu dari peserta didik. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka belum memahami membaca dengan baik, ya, benar, ya. Yang kedua itu adalah guru-guru yang mana belum kesadaran Bapak Ibu guru untuk terus memacu anak-anak ini untuk rajin membaca. Berarti belum membiasakan. Ya, membiasakan, ya. Yang berikut, ketersediaan fasilitas kita di sekolah ini, di mana buku-buku di perpustakaan juga harus kita lihat sehingga jangan hanya diisi oleh buku-buku pelajaran, ya, buku teks, tetapi harus ada buku non teks, artinya bahan-bahan bacaan yang menarik minat baca anak-anak. Dan faktor eksternal itu kita perlu harus memberikan sosialisasi tentang pentingnya literasi kepada Bapak Ibu orang tua, dan juga perlu kita memberikan beberapa permasalahan-permasalahan ini perlu disampaikan juga kepada pemerintah sehingga mereka bisa memantau dan juga mengawasi dan mengevaluasi ini secara berkala sehingga betul-betul di sekolah kita ini kita semua bisa dapat berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan kesulitan membaca tadi Bapak, apakah kemampuan analisis siswa berkaitan dengan pelajaran model pembelajaran yang inovatif Bapak, menurut Bapak apakah kira-kira bisa tercapai atau tidak Pak? Ya, sejauh pengamatan saya terkait dengan ini masih sangat rendah, karena kalau misalnya minat baca yang masih sangat rendah, ketika kita belum mengembangkan sepenuhnya dari beberapa daya dukung dari masyarakat juga belum, dan juga sekolah belum ini, maka masih harus terus kita kembangkan, karena para siswa-siswi ini yang kita lihat ini, pertama mereka membaca ini hanya untuk sekedar membaca saja, tapi tidak untuk memahami isi bacaan itu, ya. Karena yang pertama, kosakata mereka sangat kurang, ya. Kedua, pola pembiasaan di rumah itu masih menggunakan bahasa daerah masing-masing, sehingga ketika mereka membaca, mereka hanya bisa untuk hanya sekedar membaca saja, tapi untuk mengetahui isi bacaan belum. Sehingga ini perlu, pola pembiasaan ini perlu kita galakkan sehingga ke depan ini permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga strategi yang tadi sudah Bapak sampaikan berkaitan dengan membiasakan 15 menit sebelum KBM dimulai, kemudian menyediakan pojok literasi agar siswa mudah untuk mengakses atau pembiasaan literasinya berjalan dengan baik, boleh berjalan Bapak.
Baik, ini saja Bapak. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam wawancara ini, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.